Halo semua, di video ini kita masih membahas tentang mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 dengan temanya atau dengan materinya yaitu hutang piutang yang melibatkan perusahaan afiliasi. Tetapi untuk video ini khusus membahas tentang transfer utang tidak langsung antar perusahaan. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas yang transfer utang langsung antar perusahaan afiliasi, dan di video ini kita bahas yang transfer utang tidak langsung antar perusahaan atau indirect intercompany debt transfer. Oke, sedikit saya ulang ya. Jadi hutang piutang melibatkan perusahaan afiliasi ini ada dua, terbagi menjadi dua, yaitu transfer utang langsung dan transfer utang tidak langsung. Untuk transfer utang langsung sudah dibahas di video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke transfer utang tidak langsung atau indirect intercompany debt transfer. Kalau transfer utang langsung berarti itu adalah hutang piutang sama-sama perusahaan afiliasi. Jadi si induk dan si anak atau sebaliknya. Sedangkan yang tidak langsung, transfer utang tidak langsung yang ini ya, ini berarti ada pihak ketiga, ada perusahaan non-afiliasi ya di transaksi hutang piutangnya. Oke, bagaimana untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke ilustrasinya. Silakan kita baca bareng-bareng untuk ilustrasinya. Yang pertama adalah tanggal 1 Januari 2011, perusahaan non-afiliasi membeli obligasi yang diterbitkan oleh PT Anak. Oke? Ingat ya, ini kita membahas tentang transfer utang tidak langsung. Berarti di sini ada keterlibatan perusahaan non-afiliasi. Nah, di sini sudah langsung dikasih contoh di transaksi tanggal 1 Januari ya. Jadi perusahaan non-afiliasi, artinya perusahaan pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan afiliasi, yaitu perusahaan non-afiliasi, dia membeli obligasi PT Anak nih dengan harganya 102 juta. Tapi harga nominalnya itu 100 juta. Ya, dengan tingkat bunganya 12% dan jangka waktunya 10 tahun. Oke? Nah, obligasi tersebut membayar bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Jadi bunganya 12% ini dibayar dalam setahunnya itu 2 kali, yaitu pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Oke, ternyata di akhir tahun yaitu 31 Desember 2011, si PT Induk nih membeli lagi obligasi yang dijual ke non-afiliasi ya. Jadi PT Induk membeli obligasi tersebut dari perusahaan non-afiliasi senilai 91 juta. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi si anak jual obligasinya ke non-afiliasi senilai 102 juta. Nah, di akhir tahun si non-afiliasi ini, obligasi si anak yang dijual ke non-afiliasi, dibeli lagi oleh si induk, yaitu dengan harganya beda lagi, yaitu 91 juta. Gitu ya. Oke, kita lihat yang keempat. PT Anak melaporkan laba bersihnya 50 juta pada tahun 2011 dan 75 juta di tahun 2012. Yang kelima, PT Anak mengumumkan dividen sebesar 30 juta di tahun 2011 dan 40 juta di tahun 2012. Kemudian yang keenam, PT Induk memperoleh laba bersih senilai 140 juta di tahun 2011 dan 160 juta di tahun 2012. Kemudian yang ketujuh, PT Induk mengumumkan dividen sebesar 60 juta di tahun 2011 dan 60 juta di tahun 2012. Oke. Kemudian info tambahan lainnya yang ke-8, saham biasa PT Anak tahun 2011 200 juta dan laba 1 Januarinya 100 juta. Dan kepemilikan PT Induk kepada PT Anak adalah sebesar 80%. Oke, bagaimana kita membuat laporan konsolidasinya? Yaitu kita harus membuat jurnal eliminasi. Nah, sebelum membuat jurnal eliminasi, kita harus hitung dulu berapa sih biaya bunga dan amortisasi premi. Nah, di sini premi nih. Kenapa? Karena tadi nilai nominalnya 100 juta, tetapi yang dibeli oleh perusahaan non-afiliasinya yaitu senilai 102 juta. Berarti di atas harga nominal, berarti premi. Ya. Oke, pertama kita catat dulu atau kita hitung dulu bunga tunainya. Ya, bunga tunainya senilai 12 juta. Ini dapat dari 12%, tadi bunganya 12% dikali 100 juta. 100 juta ini adalah nilai nominal, ya. Kemudian kita hitung amortisasi premi. Nah, di sini amortisasi premi bukan diskonto. Kenapa premi? Karena dia membelinya di atas nilai nominal. Kalau di bawah nilai nominal berarti diskonto ya. Nah, preminya senilai 2 juta ya. Amortisasi preminya senilai 2 juta. Dapat dari mana Bu 2 juta ini? Ini dapat dari 102 juta
Yang ini ya 102 juta ya, dibeli dengan harga 102 juta tapi nominalnya yaitu 100 juta. Berarti 102 juta dikurangi harga nominalnya 100 juta senilai 2 juta. Dibagi 10 tahun. 10 tahun ini adalah jangka waktu. Yaitu berarti hasilnya 200.000. Nah, 200.000-nya ini harus kita kurang. Kenapa? Karena ini premi. Kalau diskonto baru kita tambah. Maka biaya atau pendapatan per tahun, biaya ini berarti biaya bunga per tahun yang harus dibayar si PT Anak, yaitu senilai sebesar 1 juta ya. Dapat dari 11 juta 800, dapat dari 12 juta dikurangi 200.000 yaitu 11 juta 800. Berarti biaya atau pendapatan bunga per tahun dari transaksi obligasi tadi yaitu senilai 11 juta 800. Oke, sekarang posisikan kita sebagai PT Anak dan kita akan mencatat transaksi tersebut. Oke. Nah, pertama kita catat pada tanggal 1 Januari 2011, yaitu di mana si PT Anak menjual obligasinya kepada perusahaan non-afiliasi dengan harga 102 juta, nilai nominalnya 100 juta. Berarti kita catat kasnya bertambah. Bertambah senilai berapa? 102 juta. Nah, nanti ada utang obligasinya. Utang obligasinya senilai 100 juta. Utang obligasi ini berarti nilai nominalnya. Kemudian di situ ada premi utang obligasi di kredit, yaitu senilai 2 juta. Yaitu dapat dari 102 juta dikurangi 100 juta. Oke, kemudian kita buat lagi transaksi tanggal 30 Juni. Kenapa kita buat transaksi tanggal 30 Juni? Ya karena tanggal 30 Juni ini adalah di mana si anak harus membayar bunga kepada si perusahaan non-afiliasi karena dia menjual obligasinya. Itu berarti kita mencatatnya adalah beban bunga di debit ya. Beban bunganya itu senilai 5.900.000. Dapat dari mana 5.900.000? Yaitu 11.800.000 dibagi 2, 5.900.000. Kemudian posisi di kredit di debitnya lagi premi utang obligasi yaitu senilai 100.000. 100.000 dapat dari mana? Yang ini 200.000 dibagi 2. Kenapa sih dibagi 2? Karena kan tadi bayar bunganya sebulannya 2 kali. Berarti di bulan Juni dan di bulan Desember. Berarti kita bagi 2 tuh ya. Oke, kemudian yang dikreditnya yaitu kas. Berarti kas yang harus dibayar adalah senilai 6 juta ya. Kas yang dibayar harus senilai 6 juta. Ya, maka di sini jurnalnya adalah beban bunga di debit 5.900.000, premi utang obligasi di debit 100.000 dan kasnya dikredit 6 juta. Oke, itu posisikan diri kita sebagai PT Anak yang transaksinya terjadi pada tanggal 30 Juni 2019. Oke, kemudian kita lanjut ke transaksi berikutnya. Ya, transaksi berikutnya yang kita buat adalah tanggal berapa? Yaitu tanggal 31 Desember 2011. Kenapa kita mencatat di tanggal 31 Desember 2011? Karena kenapa? Karena tadi bunganya itu kan dibayarnya 2 kali, yaitu 30 Juni dan 31 Desember. 30 Juni sudah kita catat, sekarang kita mencatat yang 31 Desember. Ya. Nah, sama ya, seperti yang 30 Juni yaitu beban bunga, premi utang obligasi dan kas. Oke. Setelah itu kita mencatat apa lagi? Ada lagi harus kita catat yaitu tanggal 31 Desember 2011 ini adalah pengumuman dividen. Ya, jadi si anak ini mengumumkan dividen ya. Dividen yang diumumkan yaitu sebesar berapa tadi? Sebesar 30 juta. 30 juta dapat dari mana, Bu? Tadi ada di sini. Nah, PT Anak mengumumkan dividen sebesar 30 juta. Oke. Nah, berarti di sini kasnya di kreditnya senilai 30 juta. Oke, kita sudah membuat jurnal PT Anak. Kemudian posisikan kita sebagai PT Induk dan kita akan menjurnal PT membuat jurnal untuk PT Induk ya. Oke, bagaimana caranya? Caranya adalah pertama kita menghitung nilai buku obligasi dulu. Nah, ini posisikan kita sebagai PT Induk. Kita menghitung nilai buku obligasi di tahun 2011 ya. Pertama kita hitung nilai buku yang diterbitkan adalah 102 juta. 102 juta ini artinya obligasi yang dijual seharga 102 juta ya. Kemudian ada amortisasi preminya ya senilai 200.000 ya. Karena tadi kan 200.000 ini dapat dari 2 juta. 2 juta itu adalah selisih 102 juta dikurangi 100 juta ya. Jadi 2 juta. 2 juta dibagi 10 tahun yaitu berarti per tahunnya yaitu senilai 200
Jadi amortisasi premi tahun 2011 itu yaitu senilai 200.000 ya. Oke, maka nilai buku obligasi 31 Desember 2011 adalah sebesar 101.800.000. Ini nilai buku obligasinya. Jadi, tadi nilai buku obligasi yang diterbitkan kan dijual 102 juta, kemudian dikurangi amortisasi premi tahun 2011 yaitu 200.000. Oke, 200.000 dapat dari mana? Nah, ini sebenarnya sudah dijelaskan di sini. 2 juta dibagi 10 tahun, 200.000. Jadi per tahunnya amortisasi preminya yaitu senilai 200.000. Oke, kemudian berikutnya kita menghitung ini untung atau rugi ya obligasi. Nah, kita sebut ini konstruktif obligasi. Kenapa disebut konstruktif obligasi? Karena tadi seperti tadi anak menjual obligasi ke non-afiliasi. Ternyata obligasi yang dijual oleh si anak ke perusahaan non-afiliasi ini dilunasi oleh si PT Induk. Nah, saat melunasi itu sebenarnya yang dibayar itu untung atau rugi ya. Nah, sekarang kita hitung dulu ya, ini untung atau rugi. Ya, pertama kita catat dulu nilai buku obligasi tahun 31 Desember 2011, yaitu dapat tadi senilai 101.800 ya, ini tinggal dipindahkan saja. Kemudian kita beli tadi si PT Induk membeli obligasinya itu kan di tanggal 31 Desember seharga 90 juta. Berarti 91 juta, sorry ya, seharga 91 juta. Tadi sudah diterangkan di sini. Nah, PT Induk membeli dari perusahaan afiliasi senilai 91 juta. Oke. Nah, berarti dia untung atau rugi ya? Untung dong ya, karena nilai obligasinya 31 Desember itu 101.800, nah dibeli oleh si PT Induknya cuma 91 juta, berarti dia untung. Keuntungannya berapa? 101.800 juta, 800.000 dikurangi 91 juta yaitu 10.800. Artinya di sini ada keuntungan konstruktif obligasi senilai 10.800. Oke, sekarang kita membuat jurnalnya, posisikan diri kita sebagai PT Induk, yaitu kita membuat jurnal dimulai dari tanggal 31 Desember. Kenapa tanggal 31 Desember? Karena tanggal 31 Desember ini adalah di mana si Induk membeli obligasi yang sudah dijual oleh si PT anak ke perusahaan lain, dan si Induk itu beli lagi obligasinya dari perusahaan lain yang tadi yang sudah dibeli oleh si PT anak ya. Jadi 31 Desember PT Induk melunasi atau membeli kembali obligasi yang dijual PT anak ke perusahaan afiliasi. Berarti kita mencatatnya adalah investasi obligasi pada kas. Senilai berapa? Senilai 91 juta karena tadi dibelinya seharga 91 juta. Oke, kemudian kita buat lagi jurnal tanggal 31 Desember. Ini adalah jurnal di mana si PT anak tadi membagikan dividen ya, yaitu senilai 30 juta dan si PT Induk mempunyai sahamnya 80%. Maka di sini si PT Induk karena dibagikan dividen oleh si PT anak ya, tadi PT anak membagikannya kan 30 juta. Nah, si PT Induk ini punya sahamnya 80%. Maka si PT Induk ini mendapatkan dividennya yaitu senilai 24 juta. Yaitu dapat dari 80% kali 30 juta. 30 juta itu adalah dividen. Maka kita mencatatnya adalah kas pada investasi PT anak senilai 24 juta. Oke, kemudian kita buat lagi jurnalnya, yaitu tanggal 31 Desember, di mana si PT anak ini mengumumkan bahwa dia ada laba senilai 40 juta. Ya, maka kita mencatatnya, si PT Induk ini mencatat investasi pada PT anak pada pendapatan PT anak senilai 40 juta. Ya, jadi 40 juta ini adalah laba dari PT anak di tahun 2011. Oke, setelah itu kita membuat jurnal eliminasi. Nah, sama seperti di video sebelumnya, berarti kita pindahkan dulu ya yang akun-akun timbal balik ya. Di sini berarti akun timbal balik yang ada di antara ini nih, yang jurnal PT anak yang saya kasih warna hijau dengan jurnal PT Induk yang saya kasih warna orange. Nah, ini berarti kita ringkas ya, kita ambil yang resipokal kemudian kita ringkas ya, kita buat dulu ini ibaratnya table untuk membuat konsolidasi sebelum eliminasi. Oke, utang obligasinya ini 100 juta di kredit ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, tadi utang obligasi yang PT anak. Nah, ini ya, 100 juta di kredit. Oke, ini kita kasih tanda. Nah, udah nggak ada lagi ya. Oke, kemudian premi utang obligasi
senilai, premi obligasi senilainya di sini dapat 1.800.000 ya. Dia posisi di kredit. Kenapa di kredit? Kenapa di situ tutup kurung? Karena tutup kurung menandakan dia kredit ya. 1.800.000 dapat dari mana, Bu? Kita lihat premi utang obligasi. Nah, di sini premi utang obligasi yang ini 2 juta di kredit ya. Oke, kemudian ada lagi 100.000, berarti 2 juta dikurangi 100.000 yaitu 1.900.000. Kemudian ada lagi di tanggal 31 Desember 100.000 lagi yang ini ya. Nah, ini kita kurangi lagi. Berarti 2 juta dikurangi 100.000 dikurangi 100.000 yaitu 1.800.000 dan posisi di kredit ya. Kemudian dividen diumumkan itu kita dapat 24 juta. Ya, yang ini dividen diumumkan. Loh, di sini kan 30 juta, Bu. Kenapa tadi Ibu mencatatnya 24 juta di sini? Karena kenapa? Karena si PT Induk ini kan cuma punya sahamnya 80%. Berarti 30 juta dikali 80% yaitu dapat 24 juta. Ya. Oke, ini yang PT Anak berarti sudah semua ya. Ini beban bunga kok nggak dimasukin sih, Bu? Ini kok nggak masuk resiprokal? Ingat, beban bunga yang tanggal 30 Juni 2011 sama 31 Desember 2011 ini adalah beban bunga saat si PT Anak membayar obligasi, membayar bunga obligasi yang dibeli oleh perusahaan non-afiliasi. Nah, itu kan berarti terjadi antara anak dengan perusahaan non-afiliasi, jadi nggak ada ngaruhnya di konsolidasi, berarti nggak usah kita masukkan yang beban bunga ini. Kalau misal beban bunga ini adalah pembayaran beban bunga antar perusahaan afiliasi, misal si induk dengan si anak atau sebaliknya, baru kita masukkan ke tabel yang jurnal eliminasi. Ini nggak usah kita masukkan ya, berarti yang beban bunga ini ya. Jadi kas sama beban bunga ini nggak kita masukkan karena dia bukan akun resiprokal, bukan akun yang timbal balik ya. Oke. Setelah itu sekarang kita masuk ke yang investasi yang PT Induk ya, yang PT Induk yang ini nih, yang warna peach ya. Oke, investasi obligasi senilai 91 juta di kredit, kita taruh sini ya. Di debit ya. Kita pindahkan di sini. Oke, kalau sudah kita kasih tanda ya. Oke. Kemudian kas nggak masuk, kas ini nggak masuk. Investasi PT Anak tanggal 31 Desember 24 juta di kredit ya. Berarti tutup kurung 24 juta di kredit. Terus ada lagi satu lagi investasi PT Anak tanggal 31 Desember ada lagi nih 40 juta ya. Berarti 24 juta di minus 24 juta karena dia kredit, minus 24 juta ditambah 40 juta yaitu senilai 16 juta ya. Jadi 16 juta ini merupakan dari minus 24 juta ditambah 40 juta itu 16 juta. Kemudian pendapatan PT Anak 40 juta di kredit. Nah, karena pendapatan PT Anak 40 juta di kredit, berarti kita ini ya, kita tutup kurung. Oke, ya. Di sini kita tutup kurung berarti senilai 40 juta. Ya, tadi 90 juta di debit, berarti sudah kita pindahkan ya. Kemudian investasi PT Anak minus 24 juta ditambah 40 juta, ya berarti 16 juta ya. Kemudian pendapatan PT Anak di kredit kita posisikan juga dia di sini di kredit juga ditutup kurung senilai 40 juta. Berikutnya baru kita membuat konsolidasi sebelum eliminasinya ya. Yaitu berarti minus 100 juta utang obligasi minus 100 juta ya, premi utang obligasi minus 1.800.000, dividen diumumkan 24 juta, investasi obligasi 91 juta, investasi PT Anak 16 juta dan pendapatan PT Anak senilai 40 juta di kredit. Nah, baru kita membuat jurnal eliminasi. Berarti kalau membuat jurnal eliminasi, yang posisi debit kita jadikan ke kredit, yang kredit kita jadikan ke debit. Kenapa? Karena mau kita eliminasi, mau kita hilangkan. Ya, pertama kita buat dulu eliminasi utang obligasi. Oke, utang obligasi yang ini ya. Nah, ini posisinya dia adalah 100 juta di kredit. Berarti kita buat di sini di debit gitu. Oke. Kemudian premi utang obligasi. Nah, premi utang obligasi di sini posisinya di kredit ya, karena dia tutup kurung 1.800.000, berarti kita catatnya di debit karena mau kita eliminasi. Oke, 1.800.000. Kemudian kita catat lagi investasi obligasi. Investasi obligasi 91 juta yang ini ya. Ini nilai di debit.
ya, berarti kita posisikan dia di kredit karena mau kita eliminasi. Nah, berarti selisihnya yaitu kita catat sebagai keuntungan pelunasan obligasi, yaitu senilai 10.800.000. 10.800.000 ini merupakan keuntungan pelunasan obligasi, ya, yang ada di sini, yang tadi sudah kita catat, 10.800.000 yang ini, ya. Atau bisa juga 100 juta ditambah 1.800.000 dikurangi 91 juta, yaitu 10.800.000. Oke, kita sudah membuat eliminasi utang obligasi, kemudian kita akan mengeliminasi pendapatan anak. Oke, kita lihat di sini ya. Yang ini pendapatan anak senilai 40 juta dan posisinya di kredit ya. Kenapa posisinya di kredit? Karena dia tutup kurung. Berarti kita eliminasi, kita posisikan di debit ya, senilai 40 juta. Oke, kemudian dividen diumumkan 16 juta ini di debit ya, berarti kita posisikan dia di kredit yang 16 juta ini ya. Oke, nah kita posisikan di kredit, berarti yang ini dulu ya. Nah, baru yang dividen diumumkan 24 juta ini juga di debit, nah maka kita posisikan dia di kredit. Nah, yang ini. Oke, 16 juta yang ini, 24 juta yang ini. Oke. Berikutnya, karena ini kepemilikannya 80%, berarti kan ada kepemilikan perusahaan minoritas ya, senilai 20%. Nah, ini harus kita catat juga ya, eliminasi pendapatan anaknya untuk yang minoritas. Nah, berarti pertama kita catat di sini pendapatan minoritasnya, yaitu senilai 20% ya, dari sahamnya 20%, maka kita catat pendapatan nominalnya adalah 12.160.000. Dapat dari mana 12.160.000? Ingat tadi di soal diketahui bahwa laba 50 juta, ini laba tahun 2011, labanya PT Anak tahun 2011 yaitu 50 juta. Kemudian ada keuntungan pelunasan obligasi ya, yaitu 10.800.000. Nah, kita jumlah 50 juta ditambah 10.800, 60.800. Ini merupakan laba bersih di realisasi PT Anak. Ya, maka pendapatan minoritasnya tadi kan 20% ya. Nah, kita tulis di sini 20% dikali 60.800.000 sama dengan 12.160.000. Oke. Kemudian yang di kreditnya ini adalah dividen yang diumumkan. Tadi dividen diumumkan 6 juta. Ini dapat dari mana 6 juta? Tadi kan dividen yang diumumkan oleh si PT Anak 30 juta. Nah, si minoritas ini kan punya sahamnya 20%. Berarti 20% dikali 30 juta, yaitu 6 juta. Oke, kemudian kepemilikan minoritasnya di sini di kredit yaitu senilai 6160. 6160 ini didapat dari 12.160 dikurangi 6 juta, yaitu 6.160. Oke, kita sudah eliminasi pendapatan anak, kemudian kita eliminasi saldo investasi awal. Oke, tadi di soal diketahui bahwa saldo investasi saham biasa PT Anak adalah 200 juta, ya. Kemudian laba 1 Januarinya 100 juta. Sebenarnya ini bisa kita lihat juga di neraca ya, di neraca dari PT Anak. Nah, neracanya sebenarnya sudah ada. Nah, ini kan ya, laba saldo anak PT Anak 100 juta, kita pindahkan di sini. Kemudian saham PT Anak 200 juta. Nih, saham biasa PT Anak yang ini, ya ini kan kolom PT Anak, berarti yang ini 200 juta, kita pindahkan di sini. Berarti investasi saham PT Anaknya adalah 80%. Berarti 80% dikali 300 juta. 300 juta merupakan 200 juta ditambah 100 juta, 300 juta. Investasi PT Anaknya yaitu 80%, berarti 80% dikali 300 juta yaitu 240 juta. Nah, selisihnya 60 juta itu adalah kepemilikan minoritas ya. Minoritas kan tadi 20% ya, 20% kali 300 juta yaitu 60 juta. Oke. Nah, selesai kita membuat eliminasi, jurnal eliminasi, baru berikutnya kita membuat kertas kerja laporan konsolidasi. Ya, oke, untuk kertas kerja laporan konsolidasi berarti ini sudah tinggal kita masukkan saja. Jadi kertas kerjanya ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah kertas kerja untuk laporan laba rugi, kemudian kertas kerja untuk laporan perubahan modal, dan kertas kerja untuk laporan neraca. Ya. Jadi ini tinggal kita masukkan aja. Pertama kita lihat untuk yang pendapatan PT Anak ya. Tadi ada nih pendapatan, dimulai dari sini aja. Utang obligasi 100 juta. Ya, ini kita pindahkan ke kertas kerja konsolidasi.
Saya tandai ya yang sudah dipindahkan. Oke, ini 100 juta. Ini saya kasih warna ini aja ya, kuning aja ya. Nah, ini 100 juta. Kita pindahkan utang obligasinya 100 juta. Ya, utang itu kan ada di neraca ya. Nah, ini yang ini berarti sudah dipindahkan yang kuning. Oke. Kemudian kita lihat lagi yang kedua yaitu premi utang obligasi senilai 1.800.000 ya. Premi utang obligasi senilai 1.800.000, kita cari premi utang obligasi itu ada di neraca ya kalau premi. Nah, ini kita posisikan di debit 1.800.000 ya. Oke. Sudah. Kemudian berikutnya investasi obligasi 91 juta di kredit ya. Investasi obligasi. Nah, ada lagi nggak investasi obligasi? Nggak ada ya. Nah, investasi obligasi 91 juta di kredit. Kita cari investasi obligasi. Nah, itu biasanya ada di neraca. Nah, ini ya, yang 91 juta di posisi di kredit. Udah kita posisikan di sini. Oke. Kemudian berikutnya keuntungan pelunasan obligasi 10.800.000 di kredit. Keuntungan pelunasan obligasi, keuntungan berarti di laba rugi ya. Nah, ini keuntungan obligasi senilai 10.800.000. Oke, kita tandai ya. Sudah di kredit. Oke, kemudian yang kedua eliminasi pendapatan anak. Pertama, pendapatan PT anak senilai 40 juta di debit. Oke, berarti itu ada di laporan laba rugi. Nah, yang ini pendapatan PT anak 40 juta sudah kita taruh sini ya. Ini pendapatan PT anak 40 juta di debit. Oke, berikutnya dividen diumumkan. Nah, dividen diumumkan ini ada dua nih. Yang pertama di sini 24 juta ya di kredit. Kemudian ada lagi yang ini nih. Dividen diumumkan 6 juta di kredit. Berarti dividen diumumkan 24 juta ditambah 6 juta, yaitu senilai 30 juta. Nah, kita taruhlah di eliminasi senilai 30 juta. Nah, yang ini. Dividen diumumkan di laporan perubahan modal. Oke. Setelah itu investasi PT anak ya. Investasi PT anak senilai 16 juta di kredit. Nah, ini kita pindahkan di kertas kerja investasi PT anak. Nah, ini ke investasi itu biasa ada di kertas kerja neraca ya. Senilai berapa tadi? 16 juta investasi PT anak ya. Investasi PT anak senilai 16 juta di kredit. Nah, ini sebentar. Nah, ini ya 16 juta di PT anak. Nah, sebenarnya ada dua ternyata di sini, yaitu yang dieliminasi PT anak 16 juta, plus di sini ada nih investasi PT anak 240 juta. Berarti 240 juta ditambah 16 juta, 256 juta. Ini investasi saham PT anak ya. Ini saya tambahin biar sama. Berarti 256 juta itu 16 juta ditambah 240 juta. Kita lihat investasi saham PT anak 256. Nah, yang ini. Oke, ini berarti sudah dipindahkan di sini. Kemudian berikutnya adalah pendapatan minoritas. Pendapatan minoritas senilai 12.160 ya. Pendapatan itu biasa di laba rugi ya. Nah, ini laba rugi. Nah, ini di debit sudah kita pindahkan. Oke. Kemudian kepemilikan minoritas ya senilai 6160 di kredit. Kemudian ada lagi di sini ya kepemilikan minoritas juga nih 60 juta nih. Ya, berarti kita tambah 6160 ditambah 60 juta. Di posisi di kredit ya kepemilikan minoritas berarti sejumlah 66.160. Yaitu 6160 ditambah 60 juta. 66.160 kita pindahkan di eliminasi investasi kepemilikan minoritas yang ini ya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, kemudian ada dua yang belum ya, saham biasa di debit 200 juta. Nah, kita pindahkan. Nah, ini saham biasa ada di sini nih. Udah kita pindahkan ya 200 juta. Saham biasa 200 juta. Oke. Kemudian saldo laba 1 Januari yaitu 100 juta. Nah, ini sudah di sini ya. Saldo laba 1 Januari 100 juta. Oke. Oke, berarti ini sudah kita warna kuning semua, berarti sudah kita pindahkan semua, sudah kita posting semua. Dan ini sudah kita cek ya, berarti ada semua. Nah, sekarang tinggal kita bikin konsolidasinya. Ini 600 juta merupakan penjumlahan dari 400.000 tambah 200 juta. Nah, ini habis. Ini kan ya, 40 juta dieliminasi, 40 juta berarti habis. Nah, ini nggak ada di laporannya, tapi ada dieliminasi menjadi 10.800.000 ya.
Kemudian ini ke pendapatan itu kan posisinya di kredit, tapi dieliminasi ada 12.160, berarti pendapatannya sebesar 12.160, ini kita tutup kurung ya, karena posisi di kredit, 0 dikurangi 12.160 berarti 2 minus 12.160, ya, berarti ketemu posisi yang di kredit 598.640. Nah, begitu juga di bawahnya yang untuk akun-akun yang debit, ini tinggal dijumlah saja. Kalau ada eliminasi berarti tinggal kita kurang. Ya, artinya laba konsolidasinya ketemu yaitu 188.640. Dapat dari 598.640 dikurangi 410, yaitu laba konsolidasinya 188.640. Ya, kertas kerjanya ya udah tinggal kita masukkan aja lagi ya. Ini tinggal kita hitung. Nah, ingat untuk laba perusahaannya kita ambil laba yang di sini. Laba konsolidasi. Ya, jangan penjumlahan ini nih. Nah, hasilnya ketemu 428.640. Kemudian untuk kertas kerjanya juga tolong diingat di modal akhir 31 Desember. Ini 428 ini kan semua seperti tadi perhitungannya tinggal dijumlah. Kalau ada eliminasi berarti tinggal dikurang ya. Nah, yang khusus untuk yang modal akhirnya kita ambil yang modal akhir konsolidasi yaitu 428.640. Ya, ini ya 428.640 untuk modal akhirnya. Jangan dijumlah ini sama ini ya, nanti salah hasilnya. Nah, baru kita jumlahkan semua dan neracanya balance antara debit dan kredit. Oke, baru nanti kita bikin membuat laba bersih konsolidasi dengan laporan laba rugi seperti ini. Ya. Nah, artinya setelah kita analisis, ini kan 140 juta, ini kan laba operasi PT Induk ya. Dapat dari sini nih 140 juta. Laba operasi PT Induk. Oh, 140 juta laba operasi PT Induk itu ada tadi di soal. Ya, jadi di soal bahwa PT Induk mendapatkan laba 140 juta. Oke, tinggal kita hitung, kita masukkan laba bersih PT Anak, keuntungan konstruksinya 10 juta, nah kita jumlah dibagi 80%, dikali 80% berarti 48.640. Berarti laba bersih konsolidasinya PT Induk yaitu senilai 188.640. Artinya setelah kita analisis, tolong dibaca yang tanda merah ini, yaitu bahwa si induk ini dengan membeli obligasi yang dijual ke non-afiliasi tadi, obligasi anak yang dijual ke non-afiliasi tadi, ya ternyata dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar, yaitu senilai 8640. Jika dibandingkan kalau misalnya PT Induk tidak membeli obligasi tersebut. Oke. Nah, kemudian kita membuat laporan perubahan konsolidasi, perubahan modal konsolidasi ini sebenarnya tinggal di posting aja ya, yang ini. Posting ke sini, ketemu hasilnya 428.640, dan ini untuk neraca konsolidasinya. Nah, ini ingat neraca itu harus balance antara aset dan liabilitas tambah ekuitas. Nah, ini sudah balance, dan ini tolong diperhatikan di modal akhirnya ya. Modal akhirnya ini kita pakai yang ini nih, jangan dijumlah yang tadi di kertas kerja. Begitu juga dengan laba perusahaan kita pakai yang 188.640. Oke. Nah, baru nanti kita membuat laporan kepemilikan minoritas 31 Desember, yaitu tadi 20%. Saham biasanya kan tadi 200 juta, saldo labanya PT Anak 120 juta, jadi nilai buku yang dilaporkan adalah 320 juta. Ya. Nah, keuntungan pelunasan konstruktif obligasinya yaitu 10.800.000, berarti totalnya 330.800.000. Nah, dia punya sahamnya 20%, berarti 330.800.000 dikali 20%, yaitu 66.160%. Oke, ini merupakan contoh dari hutang piutang antar perusahaan afiliasi, tetapi untuk yang hutang tidak langsung. Kalau hutang tidak langsung berarti ada keterkaitan dengan perusahaan non-afiliasi. Khusus untuk yang tahun 2011. Nanti akan ada kaitannya lagi di tahun 2012 dan seterusnya. Kenapa? Karena kan jangka waktu obligasi ini mencapai 10 tahun. Oke? Nanti di video berikutnya kita akan masih membahas soal yang ini, tetapi untuk mencatat laporan keuangan di tahun berikutnya, yaitu tahun 2012. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.